Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ingat ya, sebelum dan sesudah belajar biasakan untuk berdoa. Kita masuk ke subtema 4. Pengalamanku di tempat wisata. Amatilah gambar berikut ini. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Apakah yang dilakukan Benny dan temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Amatilah gambar berikut ini. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Selanjutnya, cobalah kalian tuliskan puisi tentang alam. Tulis tema, judul, dan kerangka puisinya. Tahukah kalian apa itu kerangka puisi? Kerangka puisi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membangun sebuah puisi dengan menuliskan informasi yang ingin dijabarkan setiap bait. Ibu beri contoh ya. Misalnya temanya tentang alam. Judulnya Pegunungan. Kerangka puisinya yang pertama, suasana di daerah pegunungan. Yang kedua, cuaca di daerah pegunungan. Yang ketiga, tempat di daerah pegunungan. Dan kegiatan di daerah pegunungan. Setelah itu, kalian tulislah isi puisinya. Isi puisi ini berkaitan dengan kerangka puisi yang telah dibuat. Contoh, tak ada suara bising kendaraan ataupun hiruk-pikuk pagi yang gemuruh. Damai, diselimuti kabut, serta udara yang menyejukkan. Sawah dan ladang terhampar, membuat angin menari-nari dengan leluasa. Paman dan bibi bekerja di ladang, lalu pulang membawa hasil panen dengan gembira. Nah, cobalah kalian buat puisi, lalu tulis tema, judul, dan kerangka puisinya.
Setelah itu, susunlah kerangka puisi menjadi isi puisi. Cobalah bacakan puisi kalian ya. Berikutnya, periksalah hasil karya temanmu. Karya yang dinilai adalah puisi karya temanmu. Tulislah nama kalian sebagai pemeriksa. Lalu tulislah pendapatmu tentang karya yang dibuat oleh temanmu. Misalnya, puisi hasil karya Dayu sangat bagus, menceritakan tentang alam dengan kata-kata yang indah. Isi puisinya juga mudah dimengerti. Nah, seperti ini ya. Coba amati gambar berikut ini. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Ayo kita baca percakapannya. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Selanjutnya, coba kalian buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar di atas. Contoh, apa salah satu manfaat botol bekas? Jawabannya, botol bekas dapat dimanfaatkan untuk membuat pot. Coba kita ikuti langkah untuk membuat hiasan pot dari botol bekas berikut ini. Hiasan pot botol bekas. Tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Pola pot bekas. 2. Cat warna. 3. Koas. Cara membuatnya, pertama, sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Selanjutnya, tulislah ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Misalnya, ibu sedang membuat 2 pot dari botol bekas. Yang pertama adalah gambar kelinci. Yang kedua, gambar beruang. Kita tulis ciri-cirinya. Ciri-cirinya terdiri dari 2 ekor binatang lucu, yaitu kelinci dan beruang. Kelinci putih memakai pita biru dengan warna dasar merah dan bintik berbentuk hati. Beruang berwarna krem dengan warna dasar biru dan bintik seperti titik. Setelah itu, coba kalian tuliskan bagaimana cara membuat hiasan pot botol bekas. Misalnya,
1. Siapkan alat dan bahan. 2. Buat pola kelinci dan beruang pada botol. 3. Potong botol mengikuti pola. 4. Warnai menggunakan cat. 5. Jemur hingga catnya mengering. Buat seperti contoh ya, kalian boleh membuat dengan bentuk hiasan yang kalian sukai. Perhatikan gambar berikut ini. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, coba kita hitung ya. Caranya dengan menuliskan ukuran yang ada pada soal cerita. 26 cm dan 15 cm. Lalu pertanyaannya, berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Diketahui tinggi botol pertama tadi 26 cm. Tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Artinya dijumlahkan ya. Kita jumlahkan 26 dengan 15. Maka hasilnya adalah 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Ingat ya, kalau misalnya pertanyaan berapakah tinggi kedua botol, berarti kita gunakan penyelesaian dengan penjumlahan. Nah, kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan benar ya, seperti yang telah tadi dicontohkan. Atau akan Ibu ulang dengan mencontohkan soal nomor 1. Diketahui panjang kain pertama 200 cm, panjang kain kedua 500 cm. Ditanyakan berapa panjang kain semuanya? Jawab, 200 ditambah 500 sama dengan berapa sentimeter? Kita boleh menulis satuannya di akhir saja ya, agar memudahkan penghitungan. Cara mengerjakannya 200. Nah, masih ingatkah kalian cara penjumlahan ke bawah ya? Tambah 500. Nah, seperti ini. 0 dengan 0-nya kita jumlahkan ke bawah, hasilnya 0. Hasilnya 0. Lalu 2 ditambah 5, hasilnya 7. Jadi 200 ditambah 500 sama dengan 700 cm. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.